Bab 4171, tidak disengaja. Nama, sistem pemakan super penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Pada saat ini, diketahui bahwa para penyintas kuno di semua planet kehidupan di dunia kuno ini, baik itu pondok kecil atau suku besar, menggunakan metode menghancurkan daging dan darah ini untuk mendapatkan efek luar biasa dan energi intrinsik. Setelah sejumlah besar obat daging dan darah, dan setelah pelatihan untuk meningkatkan kekuatan, Ye Xuan tiba-tiba bersemangat. Kali ini benar-benar tepat, bahkan jika dia membuat keputusan, dia akan melihat ke belakang dan menemukan cara untuk mengumpulkan keterampilan dan rahasia dari berbagai master suku besar di tangan suku-suku besar, dan kemudian menyerahkannya ke tubuh. Sistem fagositosis diringkas, dan akhirnya memperoleh cara terbaik untuk mencium darah dan daging. Dengan cara ini, dia sangat percaya diri pada harta karun makhluk liar kelas atas yang dimiliki oleh Ye Xuan dan sejumlah besar harta karun kelas atas. Dia dapat memiliki 20 level dalam waktu singkat. Obat daging dan darah besar yang disebutkan di atas, beberapa jenis pemurnian. Setidaknya, 4 lingkungan utama di 5 dunia abadi, yaitu, 4 obat abadi yaitu abadi, dan abadi, bukanlah masalah yang terlalu besar. Saat ini, sudah ada banyak penduduk desa Pingshanzai yang sibuk di sekitar tungku besar di tengah lembah. Semua orang tampaknya saling mengenal, dan masing-masing memiliki tugasnya sendiri. Beberapa dari mereka menarik mata air pegunungan ke Ding, dan yang lainnya memulai metode pembentukan, yang mengarah ke api di kawah Dingwei, yang membuatnya naik dan mulai diding. Menghangatkan di bawah perut, mereka mulai bergegas ke Ding, melemparkan beberapa binatang buas. Daging dan darah binatang buas ini semuanya dirawat. Di sisi terbuka dataran di luar lembah, dekat sungai, ada juga sejumlah besar penduduk desa yang sibuk. Kali ini, ratusan binatang buas besar dan bangkai daging dan darah yang diperoleh Pingzai langsung dibuang ke Ding tanpa perawatan apapun. Namun, di tanah terbuka dekat sungai, daging pertama kali dibawa ke Ding. Kemudian pisahkan daging dan darah, dan ambil sebagian saja dan lemparkan ke dalam tripod raksasa. Semuanya tampak sangat sibuk, tetapi teratur. Ye Xuan sesekali melihat ke sisi ini, sesekali melihat ke sana. Untuk beberapa saat, ada rasa pusing yang cukup. Tungku Ding sepanjang 1000 meter itu tidak kecil, tetapi mata air pegunungan yang dimasukkan ke dalam Ding adalah kolam besar, dan berbagai harta karun yang telah dibuang dan dilempar penduduk desa diperkirakan menumpuk. Sebuah bukit, harta karun surgawi ini harus dikumpulkan dan disimpan di Dasandeis terdekat pada hari kerja. Adapun daging dan darah binatang buas, ada ratusan kepala, dan bahkan yang besar memiliki bentuk tubuh 1 kilometer. Mereka dipotong-potong menjadi potongan-potongan daging dengan ukuran yang berbeda dan dimasukkan ke dalam tripod. Itu hanya tautan ini, dan itu sedikit sibuk untuk waktu yang lama. Ketika malam mulai turun, semuanya akhirnya selesai. Pada saat ini, tripod bundar besar dari kilometer persegi sudah meluap. Selanjutnya, yang besar dan harus sangat berat, didorong oleh beberapa penduduk desa untuk menutupi ding hitam besar, dan penduduk desa lainnya mulai mengelilingi ding hitam besar. Menyiapkan beberapa kasus dan sebagainya. Sekilas, Anda tidak dapat melihat sisinya sama sekali. Jelas, di sini, sebuah pesta akan dimulai. Selain itu, pesta ini kemungkinan akan berlangsung selama 3 hari penuh, sampai akhir daging dan darah besar di ding hitam besar. Pada malam hari, api telah muncul di mana-mana, dan sejumlah besar penduduk desa telah mengangkut dan meletakkan berbagai roh dan beberapa binatang buas yang dipanggang dan diawetkan pada setiap kasus. Desa Pingshan adalah yang terkuat, dan lelaki tua yang telah mencapai situasi Qian Kun belum muncul. Namun, sebagai pemilik Yishai, Gunung Pingyang, yang terkuat kedua di desa Pingshan, telah diperbaiki dengan beberapa lainnya untuk keluarga lama. Saya selalu berada di sisi Ye Xuan, dari waktu ke waktu bersulang. Untuk seluruh desa Pingshan, jelas tidak mungkin untuk mengadakan perjamuan berskala besar seperti ini. Menurut perkiraan Ye Xuan, Gunung Pingyang mengatakan bahwa itu mirip dengan perburuan bintang berskala besar yang dia lihat kali ini. Bintang itu hanya sekitar 2 kali setahun. Jika tidak ada kecelakaan, perjamuan berskala sama, di desa Pingshan, seharusnya sekitar 2 kali setahun. Panen besar hari ini, di mata mereka adalah festival besar yang langka. Ye Xuan, yang datang ke tempat ini secara tidak sengaja, menjadi tamu paling terhormat di pesta ini. Segera,
dengan pemanasan api tanah yang lambat, sup dinding hitam besar akhirnya mendidih. Meskipun itu sepenuhnya disempurnakan dari obat daging dan darah besar ini, masih ada 3 hari penuh, tetapi sekarang, daging binatang buas ding jelas sudah matang. Ada beberapa lubang kecil di bagian atas binatang ding. Dari waktu ke waktu, beberapa uap muncul, dengan aroma daging yang kaya, memenuhi seluruh lembah yang luas. Jenis daging ini sangat aneh, dan juga jelas dicampur dengan rasa unik Tiandi di Bao, yang dimasukkan ke dalam ding. Itu dicampur bersama, dan itu membuat orang memakan jari-jari mereka. Bahkan mereka terbiasa dengan para dewa dan api. Yesuan, daging hewan teratas, tidak bisa dipuji oleh hatinya. Benar saja, itu adalah metode kuno yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Meskipun beberapa pintu masuk di dalamnya belum dipahami, aroma aneh yang hanya tersebar dari sup yang mendidih telah membuatnya 3 hari kemudian. Obat daging dan darah yang hebat yang telah dirilis sangat dinanti-nantikan. 3 hari mengatakan bahwa panjangnya tidak lama, tetapi pendeknya tidak terlalu pendek. Yesuan, Gunung Pingyang dan desa-desa lain di dinasti Qing telah minum, dan semua orang akhirnya saling mengenal. Itu akan terbuka. Segera, Yesuan mengambil kesempatan untuk menanyakan beberapa topik yang terkait dengan era zaman kuno, seperti dunia gelap yang telah ia usir dari pesawat ulang-alik yang rusak, mengapa itu disebut dosa, dan seluruh dunia banjir dunia yang hancur, kebenaran, apa kebenarannya, dan seterusnya. Topik-topik ini persis seperti yang telah lama ditebak Yesuan, tetapi belum ada jawaban yang nyata. Hanya ada beberapa keraguan tentang delusi. Kali ini, dengan kesempatan untuk bertanya, Yesuan awalnya hanya bertanya dengan santai, dan tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi, bisa mendapatkan informasi yang terperinci. Namun, hal-hal selalu terjadi. Beberapa hal, ketika Anda terlalu banyak melihat, cenderung tertunda, dan begitu Anda tidak memiliki harapan yang terlalu tinggi, itu selalu terjadi ketika Anda tidak siap. Tiba-tiba, itu akan datang, dan Anda akan kehilangan fokus. Mungkin, tidak ada cara untuk menanam pohon, dan tidak ada artinya untuk memasukkan pohon willow. Itu benar, kali ini untuk Yesuan, itu benar-benar tidak siap dan tiba-tiba mengalami kejutan besar. Karena kebenaran tentang pertempuran dunia kuno yang meruntuhkan seluruh dunia hutan belantara pada tahun itu terlalu misterius baginya, tetapi bagi para penyintas kuno ini, itu hampir setara dengan hal yang longgar. Suan Kei baru saja bertanya, beberapa penduduk desa Gunung Pingguang, termasuk Gunung Pingyang, mengatakan bahwa saya berbicara dalam satu kata. Yesuan, yang terkejut, tercengang di tempat, dan otaknya meraung dari mulut Zhou Guangzai, yang berada di pegunungan Pingshan. Yesuan akhirnya menyadari kebenaran sebenarnya. Dari perang tersebut, ia telah memiliki segala macam dugaan sebelum pertempuran dunia kuno yang telah meruntuhkan seluruh dunia, tetapi ia tidak pernah mendapatkan bukti lisan apapun. Sekarang, dari mulut orang-orang kuno ini, saya mendengar semuanya di masa lalu, dan Yesuan segera meraung di otak, dan seluruh orang itu terkejut. Ia tidak memikirkannya, kebenaran tentang pertempuran dunia itu sangat aneh dan aneh. Selama banjir, ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, sudah ada banjir langit dan bumi, dan dengan terbukanya langit dan bumi, seluruh dunia tertutup. Tetapi dunia tidak baik hati, semuanya hanya untuk anjing, seluruh dunia banjir, seperti api penyucian darah dan api, ada pembunuhan dan pemerkosaan di mana-mana. Kelompok yang sedikit lebih lemah, tidak dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama, akan punah. Bahkan, beberapa ras yang kuat selalu waspada. Agar dapat bertahan hidup, mau atau tidak, mereka harus memulai segala macam pembunuhan berdarah dari waktu ke waktu. Orang-orang sudah tua dan sakit, dan tidak ada bulan-bulan yang berawan dan cerah. Angin dan hujan, guntur dan api. Perbedaan antara dunia dan dunia adalah bahwa siklus hidup dan mati memiliki aturan operasinya sendiri. Surga tidak terlihat, tetapi ada hukum dan peraturan. Selama banjir, sekelompok makhluk yang lahir di masa-masa awal surga dan bumi membuka atmosfer dunia. Sejak awal kelahiran, mereka telah menguasai semua jenis kekuatan magis yang dilahirkan dengan darah dan darah mereka. Beberapa dari mereka telah menguasai bakat darah mereka sendiri secara ekstrim, dan akhirnya menyentuh salah satu dari ribuan cara di mana Tian Dao bekerja. Di berbagai bidang yang diwakili oleh bakat darah mereka sendiri, mereka dapat menguasai hukum langit dan bumi. Dengan semakin banyaknya makhluk di bidang surga dan bumi, salah satu dari mereka tercerahkan dan dipuja,
beberapa di antaranya kemudian dianggap sebagai perbaikan jahat, dan pada saat yang sama, mereka penuh dengan neraka dan hutan belantara yang menghancurkan. Para arwah memunculkan ide gila. Mereka percaya bahwa karena surga terbentuk dari hukum-hukum universal yang diikuti oleh pengoperasian segala sesuatu, jika beberapa arwah yang mengendalikan hukum pengoperasian mereka sendiri disatukan, mereka akan mengumpulkan satu untuk selamanya. Mengapa tidak dapat menciptakan surga yang lain? Begitu pikiran gila ini dipublikasikan, Banjir menjadi takut, semakin banyak kejahatan gila muncul, berkumpul bersama, menjauh dari dunia asli, terjerat dalam kekosongan tak berujung untuk menciptakan hari kedua. Sama seperti roh-roh jahat menggabungkan aturan langit dan bumi yang mereka kendalikan, dan memasuki tahap reorganisasi, mereka akhirnya menciptakan jalan surgawi buatan dan muncul dalam bentuk bayi. Para pembela yang telah mengejar waktu dan ruang akhirnya memimpin pasukan untuk mendekat, dan pertempuran skala terbesar sejak awal dunia telah diluncurkan. Perang dunia ini telah berlangsung selama 10.000 tahun. Sementara itu, hewan liar yang tak terhitung jumlahnya telah berpartisipasi di dalamnya. Seluruh dunia liar dan liar telah terpengaruh oleh perang. Kekuatan kuno dari alam liar dan para bangsawan dari zaman kuno semuanya tidak dikenal. Bahkan langit dan bumi yang kejam dan konyol, sampai pada akhir perang. Pada saat itu, surga buatan yang diciptakan oleh banyak leluhur kuno yang disebut kejahatan, yaitu, bayi surgawi, tampaknya masih jauh dari tumbuh dewasa. Meski begitu, dia masih bertarung dengan hari-hari liar dalam perang, dan saling memenangkan. Pada akhirnya, setelah kurun waktu 10.000 tahun, pertempuran dunia ini akhirnya berakhir, dan hasil dari perang tersebut tentu saja adalah kerugian bagi kedua belah pihak, dan kedua belah pihak terluka dan tewas. Pada saat terakhir, reruntuhan surga dan bayi surgawi mulai bertempur dengan keras, dan suara desas-desus yang bergema di tengah hiruk-pikuk pecah. Reruntuhan surga terluka parah. Bayi surgawi dipenggal oleh telapak tangannya, dan kepalanya hancur dan menjadi inklusi. Mayat bayi tanpa kepala yang diratapi akhirnya berubah menjadi manusia, dan itu membuat jengkel dan menghilang. Dua orang yang kuat dan terkuat dalam pertempuran terakhir perang, seluruh dunia benar-benar hancur menjadi hamparan dunia yang luas, menjadi fragmen besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Aliran kekosongan yang tak berujung mengalir dari celah-celah kekosongan dengan berbagai ukuran. Saya tidak tahu berapa banyak kelompok etnis yang telah dihancurkan. Pada akhirnya, mereka akan terkoyak dan hancur menjadi surga yang hancur yang telah terluka parah. Volumenya ada di semua arah. Sejak saat itu, pertempuran abadi dari tahun-tahun abadi akhirnya berakhir, dan kejayaan dunia kehancuran yang dulu luas, dan dengan demikian, benar-benar runtuh. Bagi puluhan juta penyintas kuno Sang Xixing kita, tidak pernah ada dunia yang cemerlang dengan keliaran yang hebat. Faktanya, tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan legenda yang jauh. Berbicara tentang hasil akhir perang itu, beberapa orang tua Pingshan Zai Guangzuo yang duduk di cincin samping tubuh Ye Xuan telah lama mendesak emosi. Patriark Ping Yangshan menghela napas dan kemudian berkata, sebenarnya, bahkan jika kita hidup dalam reruntuhan tahun-tahun yang tak berujung, aku tidak tahu di mana ujungnya, memperlihatkan kejayaan dunia yang dulu. Seberapa luas itu? Petik 2. Setiap kali aku memikirkan era dan dunia tempat para leluhur tinggal, itu benar-benar mempesona, tetapi itu sangat sentimental. Fragmen-fragmen sudut hutan belantara ini begitu luas hingga sejauh itu. Seketika, bahkan Gunung Pingyang dan yang lainnya sama sekali tidak tahu tentang ujung reruntuhan sudut ini. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit mengernyit, dan tanpa sadar bertanya, yang terkuat di antara kalian, Sang Xixing, tidak pernah keluar. Apakah kalian telah menjelajahi ujung dunia ini? Sebelumnya, dia mendengarkan Ping Yangshan dan tahu bahwa pemimpin dari 12 suku Sang Xixing ada, yang semuanya setara dengan penyempurnaan tingkat 9 dari langit berbintang dunia. Menurut akal sehat, kultivasi ini tidak lemah. Tidak terlalu berbahaya untuk menjelajahi Star Trek dan menjelajahi ujung dunia ini. Dunia ini sangat luas, tetapi tidak benar-benar melewati periode waktu yang begitu lama, tetapi masih belum dieksplorasi pada akhirnya. Gunung Pingyao mengambil alih kata-kata itu dan menjelaskan kepada Ye Xuan dengan sabar, mungkin, di planet lain dengan kehadiran yang lebih kuat, orang-orang telah menjelaskan hal ini dengan jelas, tetapi di Sang Xixing kita, itu tidak mungkin. Petik 2. Di dunia ini, selain orang-orang kuno kita, sebenarnya, ada lebih banyak,
tetapi juga keturunan dari semua jenis hewan liar. Misalnya, di wilayah Sanxixing Tiongkok yang luas, dalam wilayah yang luas miliaran mil jauhnya, planet kehidupan sebenarnya bukan minoritas, tetapi hanya Sanxixing yang merupakan bola kehidupan seperti itu, dan kehidupan di dalamnya adalah gurun yang selamat. Dan semua bintang kehidupan lainnya adalah keturunan darah dari semua jenis binatang buas dan buas. Dalam hal ini, sebagian besar binatang buas di bintang kehidupan tidak terlalu kuat, tetapi ada juga beberapa binatang buas yang hidup di bintang kehidupan. Mereka kuat. Di sana, dalam kasus kita, tidak ada bedanya dengan wilayah kehidupan yang dibatasi. Berani untuk mendekat, apalagi berjalan melewati dan menjelajahi sungai bintang yang jauh. Gunung Pingyang hanya menjelaskan beberapa patah kata, dan Ye Xuan telah sepenuhnya menyadarinya. Jelas, sudut reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi ini, tersebar di planet-planet kehidupan di berbagai wilayah di planet kehidupan, yang tampaknya biasa-biasa saja. Mereka berbeda dari keturunan darah yang ditinggalkan oleh binatang buas yang menempati lebih banyak planet kehidupan. Keturunan pembuluh darah yang ditinggalkan oleh binatang buas berada dalam darah mereka sendiri, dan di antara binatang buas ini, mengandalkan satu sama lain untuk menelan, mereka dapat membuat darah mereka menjadi semakin murni, selangkah demi selangkah. Evolusi bumi telah menjadi semakin kuat, tetapi warisan para penyintas zaman dahulu, setelah sejarah perang yang panjang, tidak banyak yang tersisa, bahkan jika ada, sebagian besar dari mereka mungkin lumpuh. Oleh karena itu, mereka ditakdirkan untuk jalan evolusi dan yang lebih kuat, dan mereka bahkan lebih sulit daripada keturunan binatang buas yang hidup dalam kekosongan alun-alun ini. Tidak, apakah itu ketinggian yang akhirnya dapat dicapai, atau kecepatan evolusi dan menjadi lebih kuat, jauh lebih sedikit daripada keturunan darah dari semua jenis hewan liar. Dengan cara ini, ketika ada binatang buas yang sangat kuat di bidang bintang tertentu, seperti keabadian, maka bidang bintang itu hanyalah tempat terlarang yang nyata bagi semua penyintas kuno lainnya. Saya tidak berani mendekatinya, dan jika ada bintang kehidupan dalam kehidupan penyintas yang ditinggalkan, di alam semesta yang jauh, ada binatang buas yang sangat kuat di alam semesta. Kemudian, bintang kehidupan ini dengan sejumlah kecil penyintas kuno pasti akan terperangkap. Karena tidak peduli ke arah mana ruang yang jauh itu dijelajahi, pada akhirnya akan menemukan tanah terlarang dengan tingkat binatang buas yang abadi. Oleh karena itu, mereka hanya dapat berkerumun di sudut domain pusat ini, dan mereka akan terus berlama-lama. Jika Anda tidak terpapar ke dunia luar, Anda tidak akan dapat menghubungi orang-orang yang masih hidup lainnya. Anda tidak akan dapat mencoba untuk melengkapi warisan leluhur darah melalui ujian utama komunikasi timbal balik. Dengan cara ini, itu setara dengan membentuk lingkaran setan. Kekuatan seluruh kelompok etnis selalu berada di jalur lambat jalan evolusi, dan hampir tidak ada harapan untuk masa depan. Mulberry, Zixing, jelas ini masalahnya. Dan dalam kasus ini, saya tidak tahu sejauh mana luasnya reruntuhan-reruntuhan langit dan bumi, planet kehidupan serupa yang kurang lebih tidak masuk akal dari orang-orang kuno, kemungkinan besar pada dasarnya sama, kita hidup di celah-celah bintang. Sulit, aneh bahwa Ye Xuan akan berpikir bahwa para penyintas kuno ini tampaknya cukup patuh. Sekarang tampaknya itu bukan perbudakan, tetapi semacam keputusasaan yang hampir tercap di tulang, dan hasil yang tak terelakkan dari masa depan. Seluruh Sanxixing adalah bintang kehidupan yang hilang. Mungkin di hamparan galaksi yang luas ini, akan ada beberapa planet evolusi kuno dengan tingkat evolusi yang tinggi, keabadian, dan bahkan keberadaan yang kuat abadi, tetapi jelas bahwa untuk informasi ini tidak pernah keluar dari ini di antara 12 suku Sanxixing, yang berjarak ribuan mil, tidak ada yang tahu. Setelah mengetahui situasi ini, Ye Xuan tidak bisa tidak merasa kecewa. Awalnya dia berpikir bahwa sulit untuk menemukan planet kehidupan dengan kehidupan orang-orang kuno, dan akhirnya dapat mengetahui situasi umum kekosongan reruntuhan sudut ini. Tidak, hasil dari pemikiran hasilnya sangat konyol, dan puluhan juta penyintas kuno yang hidup di planet kehidupan ini belum melampaui 1 miliar mil, dan di galaksi yang berjarak puluhan ribu mil di langit ini, mirip dengan planet kehidupan orang-orang kuno, tetapi hanya Sang Zixing, bahkan jika dia ingin berpindah tempat untuk menanyakan berita, dia pasti tidak akan punya kesempatan. Lihatlah, ayo, aku masih harus mengandalkan diriku sendiri. Miliaran, ribuan mil jauhnya, untuk Ye Xuan hari ini, itu tidak terlalu jauh,
dan sekarang aku hanya bisa berharap bahwa setelah berjalan keluar dari area ini, aku dapat bertemu dengan planet kehidupan dengan orang-orang yang kuat dan terlantar. Dengan cara ini, adalah mungkin untuk berhasil menanyakan tentang tren keseluruhan kehampaan di sudut hutan belantara ini. Sambil minum dan mengobrol, Gunung Pingyang dan beberapa penduduk desa terkuat lainnya di daerah Guang-Guang dengan cepat menyebutkan situasi alun-alun di sekitar ruang kosong miliaran mil tempat Sang Zixing berada. Seperti yang Yesuan duga, puluhan juta penyintas kuno yang tinggal di bintang kehidupan ini tidak memahami segalanya tentang alam semesta di luar miliaran mil. Alasannya adalah karena tempat tinggal mereka berada di pusat beberapa area terlarang. Ke arah langit berbintang yang jaraknya ratusan juta mil, kemanapun Anda pergi, Anda akhirnya akan menemukan area terbatas berbentuk bintang yang sama sekali tidak dapat diatasi dengan kemampuan mereka, bahkan jika itu adalah kekuatan keluarga. Yang terbaru berjarak lebih dari 40 juta mil, dan tempat terjauh berjarak lebih dari 80 juta mil. Hanya, dengan cara yang sama, di antara beberapa area kehidupan yang dibatasi, ada 1 atau 2 atau 3 binatang buas yang sangat ganas yang duduk di kota. Menurut alam bintang dan alam dunia, ini adalah binatang buas yang sangat kuat yang duduk di beberapa area kehidupan yang dibatasi di sekitarnya. Semuanya harus abadi. Menyebutkan binatang buas yang sangat abadi ini, Gunung Pingyang dan orang-orang terkuat lainnya di desa semuanya tidak berdaya, karena keberadaan merekalah yang mencegah puluhan juta penyintas kuno di Sang Zixing untuk keluar kecepatan, dengan sebagian besar waktu juga karena mereka telah mencegah orang-orang liar lainnya dari luar langit untuk masuk tidak. Namun, bagi binatang buas keabadian yang sangat ganas ini, mereka tidak berdaya, dan lebih merupakan ketidakberdayaan dan ketakutan yang mendalam, keseluruhan. Di antara puluhan juta penyintas kuno yang hidup di bintang suci yang sakral, yang terkuat bukan hanya kesempurnaan dari urutan ke-9 reruntuhan utama, tetapi bahkan keberadaan lingkungan kosmik. Bagaimana cara menjadi binatang buas abadi dengan seluruh dunia yang kuat? Hanya, diharapkan bahwa kekuatan desahan. Namun, bagi Yesuan, ini jelas bukan masalah. Binatang buas itu tidak dapat menghentikannya untuk bergerak maju. Faktanya, dengan kultivasinya saat ini sebagai kekuatannya, jika semua jenis kekuatan magis tertinggi dan perbaikan dilakukan, bahkan jika itu abadi, Yesuan dapat pertempuran positif, bahkan dikalahkan. 1. Dengan mengingat hal ini, bahkan setelah membuat keputusan, setelah tinggal sebentar di Sang Zixing ini, dia segera berjalan-jalan dan memilih arah, melewati apa yang disebut area terlarang yang jaraknya puluhan juta mil. Keluar dari area terlarang ini seperti sangkar berbintang, pergi keluar langit berbintang yang lebih luas, dan tanyakan tentang berita. Alasan mengapa dia memutuskan untuk tinggal di Sang Zixing ini untuk sementara waktu, satu-satunya hal yang menarik Yesuan adalah bahwa puluhan juta penyintas kuno yang hidup di planet kehidupan ini telah menguasai rahasia menghancurkan daging dan darah diwariskan. Ada tungku di depan Anda. Apa efek dari daging dan obat sialan ini, dan kemudian lebih dari 1 hari, Anda dapat melihatnya. Hasilnya, juga menentukan bahwa Yesuan terus menunda beberapa waktu di sini, atau tiba-tiba kecewa, dan segera berangkat untuk memulai dalam 1,5 hari terakhir, dalam proses mengganti cangkir, dari waktu ke waktu, dalam proses mengobrol, menyilaukan, itu telah berlalu. Setelah 3 hari penuh api suhu tinggi terus-menerus, tungku darah dan obat-obatan ini, dan sekarang, akhirnya tiba pada saat pembukaan. Di Pingyang Mountain Pass, Yesuan mengetahui bahwa di antara desa-desa besar dan kecil dari suku-suku relik, obat daging dan darah semacam ini dibudidayakan, dan itu pada dasarnya 2 hingga 3 kali setahun. Setiap kali Anda mencium darah dan daging, semua penduduk desa di desa dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan perbedaan kekuatan. Dan, obat-obatan daging dan darah yang hanya dikumpulkan 3 kali setahun, penduduk desa ini tidak akan minum sekaligus, tetapi akan menjadi seperti kekuatan bertabur bintang dari 3 bidang utama di dunia, merawat inti dan sumber daya budidaya lainnya, gunakan beberapa harta metode penyimpanan berbentuk botol untuk mengumpulkannya, dan perlahan-lahan mengonsumsinya di masa depan, karena untuk jenis obat darah dan daging ini, bagi para penyintas kuno ini, itu adalah satu-satunya sumber daya untuk kultivasi diri dan evolusi tingkat kehidupan. Tentu saja, daging dan darah binatang berbintang yang memakan daging dan darah pada hari kerja memiliki efek tertentu pada evolusi kehidupan dan peningkatan kekuatan daging dan darah, tetapi itu jelas jauh dari rahasia melewati desa ini.
Obat darah dan daging yang disempurnakan sebanding. Setelah mendengar kata-kata ini, hati Yesuan hendak menantikan obat darah dan daging yang akan segera selesai. Karena mereka mencoba memurnikan daging dan darah binatang buas yang ganas ini, mereka tidak hanya memakannya, tetapi sebagai satu-satunya jenis sumber daya kultivasi untuk dilemparkan, maka keefektifannya seharusnya tidak terlalu mengecewakan. Dengan harapan ini, garis pandang Yesuan segera beralih ke tungku besar di lembah tengah depan, karena pada saat ini, Gunung Pingyang dan orang-orang lain yang telah duduk di sekitar tubuh Yesuan semuanya telah bangkit, dan mereka telah pindah ke posisi teratas tungku. Orang-orang Pingshanzai yang sedang berparade, serta para pendahulu, menghentikan barang-barang di tangan mereka. Mereka semua mengarahkan pandangan mereka ke masa lalu, semua dengan ekspresi bersemangat dan bahkan arogan di wajah mereka. Mereka seperti sedang berziarah sejenak. Sebenarnya, obat besar di depan kita, bagi mereka, mewakili sumber daya kultivasi untuk setengah tahun ke depan. Pada saat ini, itu akan dirilis, dan semua orang bersemangat, dan itu memang tidak dapat dihindari. Pada saat ini, Tianming, sisi timur lembah, matahari merah menyala, sedang terbit, memancarkan cahaya keemasan, dan seluruh lembah dan daerah sekitarnya terpantul di langit. Seorang, berdiri di atas kruk, tampaknya lelaki tua itu, yang berusia 60 atau 70 tahun, berjalan perlahan di jalan kecil di lembah di bawah lengkungan beberapa penduduk desa wanita. Pada saat ini, semua orang Zai semua menatapnya dengan hormat, bahkan Gunung Pingguang dan desa Pingshan lainnya. Dalam satu adegan, Yesuan tiba-tiba mengalihkan pandangannya, tetapi itu hanya seorang veteran dari Qian Kunjing. Saya tidak tahu apa yang terjadi di barisan ini. Saya pikir itu adalah Raja Abadi yang datang ke keabadian. Tua, matanya menyapu beberapa orang di Gunung Pingyang, dan akhirnya jatuh pada tubuh Yesuan, mengangguk sambil tersenyum, dan kemudian menjauh. Itu adalah salam. Bahkan lebih tidak nyaman ketika Yesuan sedang terburu-buru. Bahkan jika lelaki tua itu sangat tinggi di desa Pingshan, tetapi terlebih lagi, itu hanya kekuatan besar. Kekuatan Yesuan saat ini adalah langkah pertama di alam semesta. Seluruh Sang Zixing tidak dapat menemukan tempat kedua. Mengapa pihak lain begitu tenang? Apakah terlalu tua untuk menjual yang lama? Sebenarnya, pihak lain hanya penampilan yang solid. Tampaknya sudah tua, jauh lebih buruk daripada Yesuan. Tidak terlalu lama untuk memasuki lingkungan berbintang, tetapi sebelum memasuki dunia bintang, itu sudah lama. Saya tidak tahu berapa tahun saya telah hidup, saya tidak dapat mengetahuinya. Sama seperti hati Yesuan yang sedikit tidak menyenangkan. Lelaki tua itu sudah berada di depan dinding hitam berdiameter beberapa kilometer di bawah pengawalan beberapa penduduk desa wanita di belakangnya. Sangat jelas, karena desa Pingshan kemungkinan memiliki jumlah generasi terbanyak, upacara pembukaan obat daging dan darah besar ini harus dilakukan oleh lelaki tua itu. Ini membuat kesan Yesuan padanya sedikit lebih buruk. Dalam persiapan sebelumnya dan proses pemurnian 3 hari berikutnya, lelaki tua itu tidak hanya tidak memiliki bagian darinya, tetapi bahkan tidak mengungkapkannya. Kehadiran 13 kuas, sungguh canggung. Namun, ini masalah rumah tangga orang, Yesuan tidak bermaksud demikian, dan bahkan lebih mustahil untuk tinggal di sini dalam waktu lama, jadi setelah bersumpah, dia membuang masalah itu ke belakang kepalanya. Dia telah memutuskan bahwa setelah menunggu ramuan besar dibuka, lihat kualitasnya, jika mengecewakan, maka tidak perlu tinggal di sini lagi, pergi saja dan pergi. Tepat pada saat ini, lelaki tua di depan babat hitam besar itu tiba-tiba mulai beraksi. Awalnya, tampaknya cukup kuno. Dalam sekejap, ia telah menjadi naga dan naga yang ganas. Ia telah mengambil langkah besar dan berjalan di depan dinding hitam besar. Kaki jatuh seperti aturan tertentu, memberikan semacam perasaan berjalan di atas kaki. Tangan melambai dari waktu ke waktu, dan ada kata-kata di mulut. Jari-jari terus-menerus menjilati semacam jari, dan mereka melihatnya dengan tatapan dingin, dan mereka hanya melepas hal-hal lama dari para dewa yang melompat. Tetapi pada kenyataannya, dengan suara diam di mulutnya, disertai dengan berbagai jari-jari, Yesuan dengan jelas dan jelas merasakan bahwa di area di mana bentuk tubuhnya tiba-tiba di antara bidang tak terlihat yang asli, tidak ada perubahan, dan perubahan itu diam. Petik 2. Mungkinkah sebelum tungku dibuka, apakah benar-benar diperlukan suatu hukum khusus, atau ritual, sebagai akhir-akhir, agar tungku berhasil dinyalakan, sehingga obat ini akhirnya lengkap?
Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dan Yesuan segera menjadi tertarik pada lelaki tua ini. Mengenai sikap dan temperamen yang terlalu sombong dari pihak lain, dia juga memiliki spekulasi yang samar-samar. Jelas, lelaki tua ini berada di desa Pingshan, yang setara dengan keberadaan pendeta di beberapa suku. Rahasia utama dari seluruh obat yang diwariskan di desa Pingshan seharusnya ada di tangannya. Dan keberadaan semacam ini, di pondok seperti penduduk desa kuno desa Pingshan, seharusnya diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga menciptakan posisinya yang terpisah di pondok, bahkan sebagai Gunung Pingyang, pemilik desa. Di depannya, dia harus memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Sebenarnya, meskipun Gunung Pingyang adalah pemilik desa, tidak ada keberadaan seperti pendeta suku. Dia juga tidak dapat memurnikan daging dan darah yang besar. Semuanya masih tebakan Yesuan, tetapi jika tidak ada kecelakaan, tebakan ini seharusnya benar. Ketika dia sedang memikirkan hatinya dan segera memiliki minat yang kuat pada lelaki tua itu tiba-tiba mengeluarkan minuman keras, membanting peluru, dan akhirnya mengarahkannya, dan langsung berubah menjadi pria berwarna biru, dan menembaknya. Di antara ding hitam besar di alun-alun. Pada saat berikutnya, bahkan Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Hei! Tidak, di depan tungku hitam besar dalam jarak kilometer, selalu ada langkah di mulut, seperti lompatan besar di mulut para dewa, dan tangan terus-menerus mengubah berbagai jari lelaki tua itu, tiba-tiba di antara bentuk tubuh, tiba-tiba berhenti pada saat yang sama, mulutnya bahkan lebih keras. Dewa di tangannya tampaknya telah mencapai yang terakhir. Sementara mulutnya minum dengan ringan, lengan kanan tiba-tiba terangkat, menunjuk ke bawah dan menunjuk keluar. Hei! Dengan jarinya, noda biru ditembakkan dari ujung jari dan jatuh ke tungku hitam besar di depannya. Jalan ini tampaknya hanya merujuk pada ukuran perut, dan tampaknya telah mengambil banyak kekuatan dan vitalitas dalam tubuh tua itu. Dengan penembakan King Mang, dia selalu menjadi naga dan ganas, dia dalam sekejap. Layu turun, dan sepertinya usia tua yang tiba-tiba. Satu wanita yang berdiri di belakang mereka, segera melangkah maju, mendukung sosok mereka, mundur ke belakang, dan mulai menyusui. Semua ini sangat terampil, dan tidak ada yang mengeluarkan suara seruan. Jelas, pemandangan serupa telah menjadi hal biasa bagi semua penduduk desa di desa Pingshan. Dan, yang membuat Yesuan semakin terkejut adalah perubahan menakjubkan yang dibawa oleh Mang berwarna biru kuno, yang belum memasuki ding hitam besar berdiameter kilometer. Bahkan dia, karena pemandangan aneh yang muncul di saat berikutnya, dia tanpa sadar membuka mulutnya, wajahnya kusam. Hei, raungan, suara naga yang jelas terdengar, diikuti oleh siulan harimau dari Megatron. Diiringi oleh suara kedua naga dan teriakan ini, dari depan ding hitam besar alun-alun, ada naga virtual dan harimau hitam dengan harimau bersayap hitam. Adegan ini jelas merupakan naga dan harimau. Sangat cepat, bayangan virtual naga dan harimau hitam, yang menjulang ke puncak 100 meter, berangsur-angsur menghilang. Namun, perjalanan besar hitam di bawah tidak berhenti di situ, dan bayangan virtual serupa terus naik dari ding. Ada unicorn, beruang raksasa, dan berbagai bentuk binatang buas asing, yang semuanya menakjubkan. Pada pandangan pertama, mereka tahu bahwa mereka adalah binatang buas yang murni dan ganas. Tentu saja, mereka semua ilusi, tidak benar-benar ada. Lihat, dalam adegan ini, Yesuan tiba-tiba menyadarinya. Sangat jelas, apa yang menyebabkan semua ini adalah bahwa desa Pingshan, yang diperbaiki oleh lelaki tua itu, dipacu ke dalam manusia berwarna biru ding, dan mungkin terkait dengan hantaman tulangnya sebelumnya. Ini adalah sejenis metode pemurnian yang berasal dari zaman kuno. Perannya telah tercermin. Ia mampu memainkan peran yang mengerikan dalam darah dan sumber daya darah yang terkandung dalam bahan daging dan darah obat-obatan di ding. Efek peningkatannya. Sebelumnya, penduduk desa Pingshan berinvestasi dalam berbagai binatang buas di ding hitam. Yesuan telah saling bertemu, meskipun binatang buas ini mengikuti darah binatang buas dan buas, tetapi konsentrasi berbagai pembuluh darah ini jauh dari tingkat yang dapat menunjukkan disfungsi pembuluh darah yang berdarah. Ingin mewujudkan bayangan virtual denyut nadi berdarah, maka setidaknya itu harus menjadi konsentrasi darah binatang buas di atas tubuh utama bintang, dapat melakukannya. Tetapi sekarang, karena metode pemurnian yang telah dikuasai oleh Master Lama,
binatang buas yang telah diperbaiki sebagai orang biasa ini sebenarnya telah mewujudkan binatang buas yang telah diperbaiki di atas karakter utama bintang, untuk menunjukkan bayangan berdarah. Dalam sekejap ini membuat kualitas obat daging dan darah yang besar ini, seperti peningkatan umum yang meroket. Ini benar-benar tak terbayangkan. Petik 2. Dang-dang. Tepat saat Ye Xuan terkejut, binatang ding yang berat dari ding hitam, yang berdiameter 1 kilometer, telah dibuka oleh beberapa orang kuat di dinasti Zhou, seperti Gunung Pingyang, dan dilemparkan ke area tengah lembah. Satu sisi. Pada saat itu, dengan dibukanya dinggai, di dalam ding hitam besar, bahkan jika ada kanopi kabut yang menyebar, setelah menghirup hidung, bahkan kultivasi Ye Xuan saat ini adalah rasa kekuatan. Tidak diragukan lagi, kualitas obat daging dan darah besar ini cukup bagus. Meskipun tidak memiliki banyak efek pada Ye Xuan, jangan lupa bahwa obat daging dan darah besar ini semuanya dapat dilihat oleh beberapa Ye Xuan. Daging dan darah mata bagian atas, disertai dengan berbagai ramuan, tekan. Menurut perkiraannya, bahan binatang buas tingkat ini, obat daging dan darah yang telah disempurnakan, dalam keadaan normal, setengah dari kemanjuran saat ini seharusnya tidak tercapai. Tetapi faktanya jauh melampaui prediksinya. Obat hebat ini memiliki sedikit efek pada alam semesta miliknya sendiri. Dan, semua ini jelas merupakan hasil dari metode pemurnian kuno yang dikuasai lelaki tua itu. Memikirkan hal ini, suasana hati Ye Xuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Hewan yang paling umum dari darah binatang buas, disertai dengan berbagai ramuan, benar-benar dapat menghasilkan obat daging dan darah yang hebat. Lalu, jika itu adalah bahan daging dan darah dari binatang buas berkualitas tinggi seperti berbagai master bintang, master domain, master, dan bahkan makhluk abadi di tangannya, tidak diragukan lagi efeknya akan lebih baik. Adapun tingkat kekuatan kuno, bahkan jika itu adalah daging dan darah teratas dari tingkat energi kuno semu, Ye Xuan tidak memikirkannya. Berlian hitam dengan diameter kilometer ini tidak dapat menahan tekanan mengerikan semacam itu. Saya khawatir ada standar tertentu. Daging berdarah binatang buas dari zaman kuno baru saja dilemparkan, dan seluruh tripod akan meledak. Ingin memurnikan daging dan darah binatang buas teratas di atas zaman kuno harus disempurnakan oleh Shenong Ding milik Ye Xuan, dan masalah ini tidak dapat diserahkan secara artifisial, karena api Shenong Ding milik Shenong hanya penduduk desa tua yang datar yang telah diperbaiki tidak dapat digerakkan sama sekali. Hanya setelah Ye Xuan mempelajari metode pemurnian semacam ini, dia secara pribadi menggunakan Shenong Ding untuk mengendalikan api Shenong. Saya percaya bahwa dengan kekuatan Shenong Ding dan efek pemurnian ajaib dari api Shenong yang berbeda, obat-obatan daging dan darah yang telah disempurnakan pasti akan melawan langit. Jangan lewatkan, tingkat obat daging dan darah itu, diperkirakan setidaknya kultivasi Ye Xuan sendiri memiliki kekuatan untuk menembus level abadi, dan bahkan setelah segel, Raja Abadi, dapat mengambilnya. Lengkap, mereka semua adalah obat daging dan darah yang telah disempurnakan dari daging dan darah monster kuno semu mutlak. Bahkan jika level kosmiknya saat ini diperbaiki, mereka sama sekali tidak tertahankan dan akan berada dalam bahaya meledak. Daging dan darah binatang buas di atas level kuno dari zaman semu, meskipun mereka tidak dapat disempurnakan sekarang, tetapi daging dan darah ganas dari kelas abadi dan abadi, tidak ada masalah sama sekali. Ini adalah tripod besar hitam dari pondok datar ini, seharusnya mampu menahan. Di mulut, bergumam pada dirinya sendiri, ketika sampai pada ini, hati Ye Xuan sangat ingin mencoba. Dia hampir tidak ragu untuk membuat keputusan. Tolong minta orang tua desa Pingshan untuk menyediakan level bintangnya sendiri ke level abadi. Sejenis daging dan darah binatang buas, dengan bantuan ding hitam yang diwariskan dari desa ini, itu adalah obat daging dan darah berkualitas tinggi yang hebat. Jika tidak ada kecelakaan, dengan obat daging dan darah yang besar ini, Ye Xuan memiliki setidaknya 80% dari genggamannya, dan dalam waktu singkat, ia dapat membangun kembali kekuatannya sendiri ke langkah pertama alam semesta saat ini dan dengan cepat mendorongnya ke tahap ke-9 alam semesta. Lengkap pada saat ini, dengan dirilisnya obat mujarab ini, ribuan orang Pingshan di sekitar lembah semuanya bersorak untuk guntur. Bagi mereka, obat darah dan daging yang besar ini mewakili sumber daya kultivasi setengah tahun ke depan, dan sekarang sangat menarik. Sangat cepat, Ping Yangshan secara pribadi menembak, dari daging hitam di dalam banyak obat darah dan daging,
beberapa dikirim ke tangan Qian Kun Lao Jiao yang dipulihkan, dan yang lainnya, Ping Yangshan secara pribadi mengirim ke Ye Xuan. Pada saat yang sama, para patriark desa Pingshan lainnya, dikelilingi oleh Ding Hitam, mulai memberikan pertumbuhan penduduk desa naga, menurut bagian yang ditetapkan, Ding besar hitam dalam daging dan darah. Obat-obatan darah dan daging ini akan dikumpulkan oleh seorang penyembah penduduk desa, dan akan disimpan untuk kultivasi nanti ketika mereka siap untuk berlatih. Di depan Ye Xuan ada mangkuk besar, hanya sedikit lebih besar dari kepalan tangan, tetapi mangkuk ini jelas merupakan senjata ajaib, kapasitas sebenarnya, setidaknya dalam ratusan meter kubik. Demi menaklukkannya, monster super kerajaan di alam semesta, Gunung Pingyang dianggap sebagai dewa. Keluarga itu punya banyak obat-obatan darah dan daging yang tidak mudah dilebur, tetapi kelopak matanya tidak hancur, dan ratusan kubus langsung dikirim keluar. Katakanlah Ye Xuan mencicipinya. Jika sudah puas, obat-obatan darah dan daging di dalam tripod hitam akan diambil. Xuan mengangguk, tidak punya pilihan, tetapi menunduk. Obat-obatan darah dan daging di mangkuk ajaib di atas bagian depan kotak ini memiliki kualitas yang luar biasa. Warnanya kuning keemasan yang tembus cahaya, memperlihatkan atmosfer energi yang kaya, dan bahkan lebih dari seberkas cahaya bersinar dari waktu ke waktu. Ye Xuan mengambil mangkuk besar biasa lainnya, hanya menuangkan mangkuk kecil, dan meminum semuanya. Sisanya, dia masih mendorongnya kembali. Meskipun lebih dari 100 meter kubik obat-obatan darah dan daging luar biasa, kualitasnya jauh melebihi nilai bahan baku darah dan daging yang digunakan untuk penyulingan, tetapi itu tidak banyak berguna untuk kultivasi Ye Xuan saat ini. Jika itu demi keserakahan, dan membiarkan beberapa penduduk desa di desa Pingshan dikurangi sebagian dari sumber daya kultivasi dalam setengah tahun ke depan, yang bukan yang diinginkannya. Petik 2. Para senior, kalian melihat Ye Xuan hanya mencicipi mangkuk kecil, dan kemudian mendorong mangkuk besar harta ajaib dengan ratusan meter kubik. Gunung Pingyang pertama kali terlihat, dan kemudian wajahnya tampak mengecewakan, dan kata-kata itu berhenti. Rasanya cukup enak, tetapi obat daging dan darah tingkat ini tidak terlalu berguna bagi Yo. Aku tidak tahu apakah Pingzai dapat menjadi master, dan kemudian memurnikan kompor untuk Yo. Tentu saja, semua bahan daging dan darah dan masing-masing ramuan, disediakan oleh Yo. Di sini, Ye Xuan tersenyum tipis, sebagai balasannya, setelah obat darah dan daging yang besar itu dilepaskan, Qiao akan mengambil 10% dan memberikannya kepada Guisai. Ini, sekilas pandang ke Gunung Pingyang, lalu napasnya pendek, bahan obat darah dan daging yang berdarah disediakan oleh kekuatan kosmik yang kuat, pemurnian obat darah dan daging, khasiatnya yang tinggi. Dia secara alami jelas, mengucapkan kata-kata yang memalukan, belum lagi mereka adalah pondok-pondok datar. Diperkirakan bahwa bahkan 12 suku utama Sang Xixing ini mungkin tidak memiliki darah dan daging seperti itu. Pihak lain dapat memberikan 10% dari obat darah dan daging sebagai hadiah. Menurutnya, ini hanyalah pengiriman putih, seperti gunung emas yang jatuh dari langit, menghantam kepala. Namun, setelah kegembiraan itu, Ping Yangshan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan tersenyum lagi. Para pendahulu, bukan generasi muda yang tidak setuju, itu benar-benar kemampuan para pendeta tua di desa. Yang benar telah membuatnya terluka parah, untuk pulih, takutnya butuh setidaknya 1 atau 2 bulan. Selain itu, tingkat daging dan darah binatang buas, api hati semacam ini, takutnya tidak terbuka, suhunya tidak cukup. Kembang api peleburan tidak perlu mengkhawatirkanmu, aku punya solusi sendiri. Adapun teman Taois, setelah mengatakan itu, Ye Xuan tersenyum tipis, dan melambaikan tangannya untuk menghancurkan kelompok cahaya putih susu. Dengan benda ini, energinya yang hilang dapat segera dipulihkan, dan kekuatannya dapat ditingkatkan. Jangan katakan bahwa tidak ada lagi pemurnian, bahkan jika itu memurnikan 3 atau 5 tungku, tidak ada masalah. Yang dikirim oleh Ye Xuan, adalah oven berukuran kanopi. Ini, ada banyak benda di tangannya, biasanya digunakan untuk mandi. Kanopi kecil seperti itu, bagi Ye Xuan saat ini hampir tidak berpengaruh, tetapi untuk kultivasi kekuatan hanya lingkungan Qian Kun, dan masih menggunakan benda ini untuk pertama kalinya pendeta tua, memiliki arti yang sama sekali berbeda. Dia, setelah meminum sedikit obat darah dan daging, saya pulih. Saya tidak bisa melihat cairan putih susu yang mengejutkan mata saya. Saya melayang dan tiba-tiba berhenti. Mengikuti, namun, tampilannya sangat bersemangat, dan bahkan napasnya tergesa-gesa.
Meskipun saya tidak tahu apa ini, energi dari energi yang terkandung di dalamnya masih dapat dirasakan. Dengan penuh semangat, pendeta tua dengan hati-hati mengeluarkan botol giok dan mengambil sekitar 70% dari lotion gundukan seukuran kepala, menyisakan 30%, mulut menghirup ke perut, dan kemudian menutup matanya. Saya bermeditasi di lutut dan mulai memurnikan. Xuan tidak terburu-buru, menunggu dengan sabar, dia masih sangat yakin tentang efek oven, singkat. Setelah 10 menit yang singkat, para pendeta dan kakek tiba-tiba membuka mata mereka. Pandangan lesu yang asli telah lama hilang, dan sebuah lompatan panjang muncul. Long Jingho bergegas langsung ke arah Ye Xuan, membanting di depannya dan menundukkan tangannya. Jalan, terima kasih atas kultivasi para pendahulu. Sebelumnya, kultivasinya hanya tingkat kelima Qiankun, tetapi sekarang, itu sudah menjadi reuni agung 9 langkah Qiankun. Ini bukan hanya manfaat dari aroma-aroma, tetapi harus menjadi kombinasi dari fisik dan darahnya. Pada saat yang sama, hasil luar biasa yang dibawa oleh terobosan tersebut. 1. Selanjutnya, Gunung Pingyang dan penduduk desa Pingshan lainnya telah lama terpana oleh orang-orang kuat dari dinasti Zhou. Mereka semua mulut terbuka, dan seluruh orang itu canggung, singkat. Dalam 10 menit yang singkat, kultivasi para pendeta di desa telah mencapai kesempurnaan besar dari situasi ini, dan bahkan 4 langkah kecil Jin, bahkan jika ini terjadi di depan mereka, mereka masih memiliki perasaan yang tidak dapat dipercaya. Petik 2. Karena vitalitasnya telah pulih, itu akan membantu Yo untuk memurnikan obat darah dan daging yang besar. Sudah dikatakan bahwa itu bagus dengan Master Pingsai. Setelah pemurnian selesai, Anda dapat mengambil 10% sebagai hadiah untuk pemurnian. Petik 2. Mengenai suhu tungku, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Jika suhu api tidak cukup, maka Yo secara alami akan menembak. Berbicara tentang ini, melihat pendeta Laos yang berjongkok di depannya mengangguk, tepat pada waktunya, obat daging dan darah di daging hitam di depan sudah habis, dan daging kosong lagi. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak ragu-ragu, melambaikan tangan, dari gua-gua di kedalaman dasar gunung berapi domain Sennong Dingyang. Di dalam tubuh, sejumlah besar harta karun roh kuno dan mati diambil. Berteriak, "Oh!" Saat suara jalan yang rusak terdengar, puing-puing harta karun kuno dan tidak dibudidayakan ini yang diambil dari Sennong Ding secara bertahap berubah menjadi mang, dan jatuh ke bagian dalam daging hitam berdiameter kilometer di depan. Lihat, dalam adegan ini, Gunung Pingyang dan para pendeta tua serta gedung-gedung tinggi lainnya di tengah desa semuanya terkejut dan tercengang kali ini. Ye Xuan sedang mempersiapkan diri untuk memurnikan obat darah dan daging, tujuannya hanya untuk memperbaikinya sebagai kekuatan, dari level alam semesta saat ini, sesegera mungkin menuju penyempurnaan besar alam semesta tingkat 9. Oleh karena itu, tidak perlu menggunakan reruntuhan harta karun kuno dari zaman kuno yang terlalu tinggi. Faktanya, bahkan jika Ye Xuan mengeluarkan reruntuhan harta karun kuno yang levelnya terlalu tinggi ini, daging hitam desa Pingshan tidak akan sanggup menanggungnya. Begitu harta karun tingkat energi kuno semu dilemparkan, seketika itu juga perlu untuk menggoreng tungku. Ini, pada suatu waktu, jumlah total harta karun yang telah diambilnya hanya 100, dan semuanya berasal dari harta karun puluhan ribu bintang di tangan para kolektor. Yang lebih kecil dipilih, tidak. Dalam hal ini, tripod hanya berdiameter 1 km, dan itu bukan termasuk jenis harta karun yang mengandung lebih banyak ruang, dan mengandung lebih banyak ruang. Harta karun lebih dari 100 makhluk kuno tidak dapat dipasang. Meski begitu, sementara lebih dari 100 harta karun berturut-turut dimasukkan ke dalam daging hitam, Ping Yaoshan dan penduduk desa lainnya di desa Pingshan masih tercengang oleh pemandangan itu. Lebih dari 100 harta karun roh kuno dan mati sangat murni. Yang terlemah dari mereka adalah wilayah utama bintang dan domain-domain. Lingkungan eksternal dan alam semesta ini adalah arus utama. Bagi Yu Xiu adalah yang paling kuat, dan itu adalah harta karun 9 harta abadi biasa. Ketika 9 harta karun diambil oleh Ye Xuan dan dilemparkan ke daging hitam, Gunung Pingyang dan pendeta Laos ketakutan di tanah dan duduk di tanah, tercengang, seperti disambar petir di tempat. Ketika mereka melihat Ye Xuan lagi, mereka bahkan terlihat sangat aneh di wajah mereka. Diperkirakan mereka berjongkok di dalam hati mereka. Kultivasi alam semesta Ye Xuan sendiri hanyalah kekuatan. Tingkat kehidupan kuno yang abadi ini, dia adalah bagaimana cara memburunya. Meskipun puing-puing lebih dari 100 harta karun,
Yesuan telah mencoba untuk memilih ukuran kecil sebanyak mungkin, tetapi setelah melemparkannya ke daging hitam, ia masih memasang bauding dengan 80% penuh, dan sisanya perlu disuntikkan ke mata air lingkuan dan ditempatkan. Berbagai harta karun, jadi Yesuan menghentikan pelepasan harta karun, singkat. Setelah kelesuan sementara, orang-orang tingkat tinggi Gunung Pingyang dan desa Pingshan lainnya segera menjadi bersemangat, dan mereka menyesap penduduk desa untuk meluncurkan babak baru pengobatan hebat. Semuanya segera dimulai dengan cara yang terorganisasi dengan baik. Beberapa penduduk desa mulai menyuntikkan mata air ke mata air, dan beberapa penduduk desa mulai menyalakan api. Dan Yesuan, setelah bertanya tentang harta karun lama para pendeta tentang berbagai harta karun di Ding, mereka dengan cepat melemparkan sejumlah besar harta karun alam bermutu tinggi ke Ding. Ini, ada terlalu banyak harta karun di kelas harta karun, tetapi bagi penduduk desa Pingshan, tidak ada satupun dari mereka adalah barang berkualitas tinggi. Ketika tanaman adalah harta karun yang belum pernah dilihat oleh para pendeta dan teman lama. Ketika obat itu dimasukkan ke dalam Ding, itu segera memicu teriakan kegembiraan. Setelah pemotongan selesai, Yesuan tiba-tiba melambaikan tangannya, dan penutup Ding yang besar dan berat segera menutupi daging hitam. Pada saat ini, api jantung yang mengamuk sudah mulai, tetapi menurut pendeta Lao Jiao, harta karun tingkat ini dan harta karun dari harta karun hanyalah jantung api, saya khawatir itu tidak cukup untuk melelehkannya sepenuhnya. Dan, kali ini pemurnian, waktu yang dibutuhkan untuk sentuhan masih sekitar 3 hari. Petik 2, sangat bagus, Yo harus pergi sehari, mencari tempat terpencil untuk melakukan beberapa pekerjaan persiapan di dekatnya, akan kembali setelah sehari, pada saat itu, saya punya solusi untuk suhu tungku. Pada akhirnya, Yesuan meninggalkan lembah tempat Pingshanzai tinggal, dan menemukan jurang di kejauhan, tidak jauh dari dekatnya, dan mulai memurnikan cairan kelas 20. Memurnikan bahan obat kelas atas dari cairan kelas 20, seperti harta langka dari genus Yuxiang Ganoderma lucidum, geranium matahari berbintang, dan ertengen yang mempesona, Yesuan memiliki 5 salinan di tangannya. Kali ini, ia berencana untuk menggunakan waktu hari itu, kelima harta karun ini disiapkan. Ketika ia siap, ia akan segera menjadi daging burung phoenix berdarah dengan kekuatan kuasi liar. Setelah dengan hati-hati memadatkan api 4 warna senong, ia akan berubah menjadi bola, memperlihatkan tenda biru merah, dan memadatkannya. Darah dan daging bubur mengambil salinan. Meskipun bubur daging dan darah ini tampaknya tidak menarik, mereka sebenarnya adalah seluruh tubuh dari jenis besar harta burung phoenix daging dan darah, memutus rantai tatanan dan memurnikannya. Di bawah kondensasi api 4 warna senong, rantai tatanan dalam daging dan darah burung phoenix runtuh sepenuhnya, tubuh menghilang, dan bahkan lubang hitam-hitam dan darah kecil muncul, benar-benar runtuh dan di dalamnya mengandung energi daging dan darah yang mengerikan. Namun, itu hanya langkah pertama dalam peleburan obat daging dan darah. Itu hanya dapat dianggap sebagai produk setengah jadi. Untuk merumuskan cairan kuarterner, perlu menambahkan berbagai hari langka ke dalam berdasarkan sirup daging dan darah ini. Bahan-bahan seperti tidibau dan sumber daya dapat diselesaikan lagi dan lagi. Dalam proses ini, Yesuan memiliki pengalaman menyiapkan cairan tingkat 17, 18, dan 19. Mudah untuk melakukannya saat ini, dan semuanya akan segera selesai. Tabung pertama cairan tingkat 20, Yesuan hanya menggunakannya dalam 1 jam untuk mempersiapkan dengan sukses, tetapi larutan kultur gen tingkat atas ini niscaya akan menyebabkan malapetaka, dan kemudian waktu anti perampokan menghabiskan waktu berjam-jam lagi, tetapi kali ini, kultivasi Yesuan belum dipromosikan. Dapat dilihat bahwa setelah berkali-kali dibaptis dan dikultivasi, efek guntur-guntur di tubuhnya semakin melemah. Hubungkan, tabung kedua tingkat 20 sayangnya gagal, dan cairan genetik yang dibuang dilemparkan ke bola energi limbah oleh Yesuan, dan kemudian tabung ketiga dimulai tanpa penundaan. Hubungkan, 3 tabung dan 20 cairan tingkat yang turun, Yesuan semuanya berhasil memurnikan, dan setelah 3 kali pembaptisan petir berikutnya, dia telah mandek untuk waktu yang lama dan sekali lagi membuat terobosan. Namun, kali ini hanyalah sebuah terobosan. Sedikit perintah. Ketika Yesuan melewati perampokan cairan terakhir, dan ketika dia membuka matanya, sistem berbunyi dengan penuh harap, dan juga terdengar dalam benaknya. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, alam semesta tingkat kedua. Hei, selamat kepada tuan rumah,
terobosan tubuh fisik dan darah. Alam saat ini, alam semesta tingkat kedua. Sebelumnya, ketika dia adalah langkah pertama alam semesta, dia sangat ingin berbicara tentang darah Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, dan kekuatannya melonjak lagi, naik langsung ke alam semesta tingkat kedua. Seperti, jika Anda menggunakan konjak untuk mengubah kekuatan magis Anda dan mencapai perubahan kelima, Anda akan dapat mencapai kekuatan alam semesta tingkat ketujuh dalam sekejap, dan setiap perubahan akan meningkatkan urutan kecil. Sekarang, kultivasi Dewa Yesuan sekali lagi telah menembus urutan kecil dan mencapai alam semesta tingkat kedua. Setelah garis keturunan konjak diaktifkan, ia akan menjadi alam semesta tingkat ketiga dalam keadaan konjak Taiko. Begitu ia memasuki transformasi konjak kelima, kekuatan puncaknya akan mencapai alam semesta tingkat ke-8. Dari kesempurnaan agung 9 langkah wilayah ini, hanya ada terobosan dalam tatanan kecil. Tata cara kedua alam semesta. Ini masih jauh dari akhir terobosan ini. Memegang kedua tinjunya dengan erat, bentuk tubuh Yesuan bergetar, dan langsung pergi ke lembah kecil tempat orang-orang Pingshanzai berkumpul. Ketika kembali ke lembah kecil tempat tinggal orang Pingshanzai, tungku kedua pengobatan daging dan darah hanya dilakukan selama 1 hari. Pada saat ini, Yesuan sama sekali tidak tahu, karena dia menyiapkan cairan kelas 20 di Sang Zixing. 4 malapetaka cair berturut-turut yang dipicu oleh momen ini telah menggemparkan seluruh Sang Zixing. Selain itu, bahkan dalam larangan berbintang pada puluhan ribu mil jauhnya dari Sang Zixing, 2 binatang buas yang kuat dan ganas dari keabadian juga memimpin pembunuh berbintang yang kuat karena mereka menangkap atmosfer perampokan cair. Pasukan binatang buas, datangnya bom. Pada hari-hari itu, semua jenis harta karun dan harta karun berharga di ding hitam bahkan belum sepenuhnya meleleh. Bagaimanapun, tingkat api panas bumi terlalu rendah, dan suhunya tidak memenuhi penyempurnaan tingkat ini. Kondisi obatnya. Karena alasan ini, baik Gunung Pingyang dan desa Pingshan lainnya, dan pendeta dan menantu laki-laki yang belum mulai menunjukkan resep relik pondok, agak khawatir. Mereka jelas khawatir bahwa uji coba obat darah dan daging yang besar ini akan gagal. Jika demikian, tidak hanya 10.000 yuan tidak akan dibayarkan, tetapi juga akan membuat marah kekuatan tertinggi alam semesta. Saat itu, satu pihak lain marah, dan bagi desa Pingshan, itu sama saja dengan bencana. Ye Xuan mengambil semua kekhawatiran orang-orang ke mata mereka, dan tiba-tiba mereka tersenyum, tetapi mereka tidak pernah memikirkannya. Bentuk tubuh jatuh, dan setelah jatuh ke lembah dari setengah udara, mereka melambaikan tangan pada saat pertama dan mengeluarkan senong dari senong ding. Api 7 warna langsung memasuki bagian dalam daging hitam. Karena itu, tidak seperti api tanah di bawah ding besar, dan dipanaskan di luar tembok. Karena Yesuan khawatir perjalanan besar hitam ini tidak tahan. Dengan materialnya, saya khawatir api 7 warna senong akan disempurnakan. Itu benar, biarkan api 7 warna senong ini memasuki ding hitam, di bawah kendali Yesuan yang cermat, tidak hanya daging hitam tidak akan rusak, tetapi efek pemanasannya juga akan lebih cepat. Ini adalah api tingkat tinggi. Melihat lambaian tangan Yesuan, dia menyanyikan kembang api warna-warni yang indah dan langsung jatuh ke bagian dalam ding hitam. Gunung Pingyang dan para pendeta serta pangeran tua terkejut dan wajah mereka penuh dengan kegembiraan. Meskipun mereka belum pernah melihat senong ding, tetapi dengan ding besar hitam ini memurnikan obat daging dan darah seumur hidup, untuk kembang api itu masih sedikit wawasan, api 7 warna senong hanya untuk melihat warna-warna-warninya yang indah, Anda dapat mengetahui yang tak terelakkan. Para pendahulu, obat darah dan daging yang besar. Ini, tidak hanya semua bahan pemurnian seperti baok suebao dan zenbaobao semuanya milikmu, bahkan api bermutu tinggi untuk memurnikan bahan-bahan ini juga milik para pendahulu. Melihat Yesuan terlebih dahulu, Pingyangshan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, hadiah untuk ini adalah bahwa aku benar-benar terpana oleh desa Pingshan. Para pendahulu masih memulihkan hidup mereka. Aku sangat bersalah. Berisik. Ketika Yesuan mengalihkan pandangannya, dia menjawab, apa hadiah untuk ini di mata Kiao? Jika kamu begitu bengkok dan bengkok, Yo akan menghabiskan obat darah dan daging yang besar, lalu pergi dan berhenti. Implikasinya adalah bahwa setelah memurnikan obat darah dan daging yang besar ini, sangat mungkin bahwa itu akan terus tinggal di Pingshan. Inilah yang diharapkan Gunung Pingyang. Setelah dia menyadari makna ini, dia pertama-tama tertegun, lalu ekstasi, dan berdosa kepada Yesuan, bahkan jika dia pensiun dengan gembira.
Dengan penambahan api 7 warna Senong, harta karun dan harta karun dari berbagai harta karun di dinding hitam dengan cepat meleleh, asli. Masih butuh 2 hari memasak, dan setelah hanya 2 jam, itu sudah selesai. Benar, dalam memurnikan obat daging dan darah semacam ini, orang-orang di desa Pingshan jelas lebih berpengalaman daripada Ye Xuan. Ketika mereka melihat beberapa perubahan halus di tungku, Pendeta Laoding bahkan berdiri dan menatap Ye Xuan dengan wajah kusam. Baik. Setelah waktu yang lama, saya berbisik pelan, para pendahulu, benda macam apa api yang membara yang baru saja Anda masukkan ke dalam tungku. Anda benar-benar bisa keluar darinya. Kecepatan ini terlalu cepat. Apakah Anda akan dibebaskan? Kalau begitu, cepatlah kembali. Jangan sampai arangnya terbakar. Petik 2. Mendengar ini, Ye Xuan tertegun, dan dengan cepat bergegas ke ding hitam. Api 7 warna Senong mendapatkan kembali ding Senong di dalam tubuh. Menantu, laki-laki itu menatap Ye Xuan dalam-dalam dan tidak ragu-ragu, bahkan ketika tautan terakhir diluncurkan. Sosoknya yang tampaknya kuno, yang telah berubah dalam sekejap, telah menjadi naga dan ganas, melangkah maju, berjalan di depan tripod hitam besar, dan kakinya jatuh dalam pola tertentu, memberi orang perasaan tertentu menginjak kaki, tangan melambai dari waktu ke waktu, mulut. Ada sebuah kata di tengah, dan ke-10 jari terus-menerus menjilati semacam jari, dan mereka melihatnya dengan tatapan dingin. Segera, dengan suara diam di mulutnya, disertai dengan berbagai jari-jari, Ye Xuan dengan jelas merasakan area di mana bentuk tubuhnya penuh, bidang tak terlihat yang asli tiba-tiba tidak ada perubahan, dan tidak ada perubahan dalam keheningan. Hei, kurang. Setelah itu, saya telah melangkah di tangga seperti lompatan besar di mulut para dewa, dan tangan terus-menerus mengubah berbagai jari lelaki tua itu. Tiba-tiba, bentuk tubuh terkejut, dan pada saat yang sama, mulutnya bahkan lebih keras. Dewa di tangannya tampaknya telah mencapai yang terakhir. Sementara mulutnya minum dengan ringan, lengan kanannya tiba-tiba terangkat, menunjuk ke bawah dan menunjuk keluar. Petik 2. Panggil. Noda biru melesat dari ujung jari, tidak memasuki tungku hitam besar di depannya. Ini tampaknya hanya merujuk pada ukuran mata yang tidak dapat dilihat, tampaknya mengambil banyak kekuatan dan vitalitas dalam tubuh lama dengan penembakan King Mang, dia selalu menjadi naga dan ganas, dan sekali lagi menyerah dalam sekejap. Meskipun tingkat rasa malunya tidak sebagus yang sebelumnya, tampaknya seperti usia tua, tetapi itu bukan kelelahan umum. Seorang penduduk desa wanita yang berdiri di belakang mereka segera melangkah maju saat ini, memegang bentuk tubuh mereka dan mundur ke belakang. Setelah itu, lelaki tua itu mengeluarkan lotion beraroma yang diberikan Ye Xuan sebelumnya, dan mulai merawat. Kali ini, penglihatan makhluk kuno yang bergegas keluar dari ding hitam bahkan lebih menakjubkan. Sosok naga dan burung phoenix asli bangkit dan dapat dilihat dengan jelas melalui ribuan mil. Pada saat ini, di kejauhan di sekitar langit, ada beberapa orang kuat di wilayah utama yang sedang mencari apa-apa. Mereka tertarik oleh penglihatan ini, dan semuanya berkumpul bersama dalam sekejap. Lebih dari selusin tokoh, semuanya adalah penguasa Tuan Tanah, yang merupakan yang terkuat dari 12 suku Sang Xixing. Alasan mengapa mereka datang ke sekitarnya pada saat yang sama adalah karena Ye Xuan telah memerintahkan perampokan cairan 4 kali berturut-turut ketika dia menyiapkan cairan kuartener. Namun, setelah penyulingan selesai, Ye Xuan meninggalkan lembah kecil itu secara langsung, dan bau perampokan cairan menghilang. Oleh karena itu, lusinan penguasa dan orang asing tidak dapat menentukan posisi. Tepat pada saat ini, penglihatan desa Pingshan muncul dan mereka terkejut. Ternyata bukit ini telah berubah. Terukir ini, dengan lebih dari selusin penguasa dunia datang dari segala arah dan melihat pemandangan di lembah di dalam desa, mereka segera berteriak dan berteriak, "Ya Tuhan, ada leluhur agung di desa perbukitan di bawah sana." Juga, apa mutu obat darah dan daging yang besar ini? Mengapa lelaki tua itu merasa tercengang? Petik 2. Ini pasti buatan tangan oleh para leluhur yang hebat. Nilainya jauh lebih unggul daripada 12 suku utama. Aku melihat visi naga Phoenix dan kengeriannya. Luar biasa. Namun, pengendalian obat terakhir, mengapa para senior tidak secara pribadi mengambil suntikan? Sebenarnya membiarkan yang lemah Qian Jing seru. Puluhan suku berpangkat tinggi dari 12 relik Sang Xixing ini dengan cepat terbentuk, tetapi tidak berani memasuki lembah kecil tempat desa Pingshan tinggal, tetapi di pinggiran lembah. Melihat ke dalam, atas kedatangan mereka,
anggota tingkat tinggi Gunung Pingshan, seperti Gunung Pingshan, telah memperhatikan bahwa salah satu dari mereka adalah bos dari bos, yang merupakan inti dari suku besar tempat desa Pingshan berada. Jika mereka berada di masa damai, mereka telah menyambut mereka dengan sangat hormat dan menyapa mereka. Tetapi saat ini, karena Yesuan ada di sini, dan obat daging dan darah besar ini baru saja dibuka, mereka tidak dapat pergi begitu saja. Oleh karena itu, beberapa orang di Gunung Pingyang bertukar. Setelah melihat, saya hanya bisa berlama-lama di hati saya, dan kulit kepala saya ditinggalkan oleh Yesuan. Dang-dang, saat Yesuan melambaikan tangannya, tripod daging hitam terbang dan jatuh ke sisi lembah di tengah lembah. Kemudian ada kabut ungu di Ding, dan beberapa orang Pingshanzai di lembah hanya mencium kabut ungu besar, tubuh mendengar raungan, sebenarnya. Itu adalah terobosan di tempat. Tentu saja, situasi ini hanya akan muncul di beberapa keberadaan yang lemah. Tidak mungkin untuk mencapai tingkat Yesuan. Seluruh volume internal Ding hitam adalah 1000 meter kubik. Sebelum itu, obat daging dan darah besar dilepaskan dengan 900 meter kubik bubur kuning. Tetapi kali ini, ketika Dingjai terbang, obat daging dan darah yang muncul di dalamnya sebenarnya hanya setengah, yaitu 500 meter kubik. Ini jelas disebabkan oleh kekuatan pemurnian api 7 warna Senong. Meskipun obatnya lebih sedikit, kemanjurannya telah meningkat pesat. Petik 2. Total 500 meter kubik bubur, Anda mengambil 50 meter kubik, Yo telah mengatakan sebelumnya, jangan sombong. Dengan lambaian tangan, Yesuan langsung menggulung 450 jenis obat daging dan darah dari Ding, dan memasukkannya ke dalam botol ruang angkasa, yang berada di dunia abadi. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Obat besar ini, ya Tuhan, ini sebenarnya adalah infeksi. Ungu. Saat kata-kata Yesuan jatuh, penyelidik Gunung Pingyang melihat ke dalam Ding hitam, dan melihat bahwa hanya ada lapisan tipis obat daging dan darah di bagian bawah Ding, dan bahkan ketika suaranya menghilang, dia berseru. Kemudian, dengan kecoa kecil yang transparan, dia mengambil segenggam dari Ding, dan pergi ke sisi pendeta, dan bersemangat, tubuhnya bergetar. Pendeta, Zipper, sebenarnya adalah peoni ungu. Kami benar-benar membuat peoni ungu. Obat daging dan darah besar pertama yang disempurnakan sebelumnya adalah zat agar-agar bening berwarna kuning pucat, seperti bubur kental. Kali ini, meskipun buburnya masih setengah cair dan bening, warnanya adalah warna ungu tua, dan juga memancarkan harta karun ungu. Jika Anda melihatnya dengan dingin, obat berdarah ini benar-benar seperti ember ungu besar. Tidak heran itu disebut obat piper oleh Gunung Pingyang. Nyonya Festival Lao sangat gembira sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia bersyukur untuk melihat ke arah Yesuan. Setelah sedikit berkutat, dia bahkan menelan sedikit obat seukuran kepalan tangan. Di perut, pemurnian dimulai di tempat yang sama. Tidak diragukan lagi, dengan obat ungu besar ini, dia telah menembus kekuatan kesempurnaan agung 9 langkah Qian Kun, dan pasti akan menerobos lagi dan menjadi monster bertabur bintang. Ini jelas masalah stabilitas. Melihat para pendeta dan pendeta tua telah menelan zan-zan dada-dada, ping 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 ketika saya datang ke Heiding, 50 meter kubik obat ungu yang diberikan para senior kepada saya, dan sekarang saya akan mengambil poinnya. Setiap keluarga memiliki bagiannya. Setelah mendengar wacana ini, Yesuan sedikit tertegun, lalu dia menoleh dengan penuh perhatian ke lusinan bangsawan yang mendongak keluar lembah. Ketika lusinan bangsawan ini baru saja tiba, dia sudah mengetahuinya, tetapi dia tidak memperhatikannya. Sekarang, dalam tindakan mengawasi Gunung Pingyang, jelas bahwa bahkan lusinan suku Sang Zixing di belakang lusinan bangsawan-bangsawan, saya khawatir mereka tidak dapat mencium bau ungu dan unggas semacam ini. Dan, alasan mengapa Pingyangshan segera memanggil semua kelompok etnis untuk datang dan mengambilnya jelas karena mereka khawatir tentang 50 meter kubik obat daging dan darah di Daging Hitam, dan lusinan bangsawan yang mendongak ke lembah di luar juga khawatir tentang hal itu. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dengan identitas, bahkan jika mereka ingin melihat, jika poin ungu ini, Gunung Pingyang, semuanya telah dibagikan ke tangan semua penduduk desa di Pingshanzai, saya rasa mereka tidak akan mengingatnya lagi. Terlalu jelek. Namun, Yesuan agak tidak bisa diandalkan dalam insiden ini. Dia tidak ingin membawa bencana bagi penduduk desa Pingshan karena insiden ini. Terlebih lagi, tindak lanjutnya cepat atau lambat dia akan menghubungi lusinan Tuan Tanah.
Para pendeta di desa-desa besar dan kecil dari 12 suku utama di Sangxixing memiliki metode yang berbeda untuk memurnikan obat di tangan mereka. Banyak yang jelas semuanya tidak lengkap, dan yang paling lengkap seharusnya ada di tangan para pendeta tinggi dari 12 suku. Benar dalam hukum pemurnian ini, Ye Xuanzi pasti menang. Dia tidak bisa selalu mengandalkan orang lain untuk membuat obat darah dan daging yang begitu besar. Dengan mengingat hal ini, Ye Xuan bahkan memanggil penelepon di luar lembah, karena kamu datang, lebih baik melihatmu di lembah, sama seperti Yo baru saja memurnikan obat darah dan daging yang besar, melihat itu takdir, Yo karena saya harus membayar sedikit, saya tidak ingin memaksanya, tetapi saya tidak ingin memaksanya. Sementara itu, lebih dari selusin botol penyimpanan telah dipacu di antara gelombangnya, yang berisi 10 pil sterling kubik. Ini hanya waktu berikutnya, obat ungu 450 pon kubik Ye Xuan hampir sepertiga lebih sedikit, tetapi dia tidak peduli sama sekali. Dia tidak memperhatikan tingkat daging dan darah ini. Di dalamnya, itu hanya efektif sebelum keabadian. Setelah menggunakan yang ini, diperkirakan efek selanjutnya akan jauh lebih lemah. Dibandingkan dengan metode pemurnian lengkap yang dikendalikan oleh lusinan penguasa di tangan, nilainya dapat diabaikan. Pada saat ini, Ping Yangshan melihat Ye Xuan begitu murah hati, dan dia merasa lega dalam kegelapan, dan lusinan penguasa dunia tersanjung dan ditekan ke dalam bentuk, dan membungkuk di depan Ye Xuan, saya telah melihat para senior. Setelah menerima daun Ye Xuan dan mengirimkan 10 kubik obat sterling, lusinan gek dari 12 suku utama Sangxixing ini tampak sangat sopan, dan mereka telah membungkuk pada upacara Ye Xuan. Terima kasih. Faktanya, bahkan tanpa 10 kubus obat ungu ini, mereka sama saja di depan Ye Xuan. Bagaimanapun, celah antara kedua belah pihak adalah tempat di mana kekuatan ditempatkan. Ye Xuan hanyalah orde kedua di alam semesta. Namun, tetapi untuk membersihkan selusin atau lebih penguasa, kultivasi semacam ini masih dapat dicapai sepenuhnya. Alasan mengapa Xuan menunjukkan dengan baik kepada lusinan penguasa ini, tujuannya adalah hukum pemurnian lengkap yang dimiliki kedua belas suku di tangan mereka. Namun, masalah ini tidak tersedia secara langsung, Zhang Xuan tidak siap untuk menggunakan yang kuat, tetapi tidak bersemangat untuk sementara waktu, tetapi sekarang cairan kelas 20 telah berhasil diformulasikan, dan bahkan efek luar biasa dari obat ungu, ada lebih dari 300 kubus di tangannya. Oleh karena itu, terobosan dalam kultivasi kekuatan tampaknya menjadi lebih mendesak. 1. Pikiran ini, Ye Xuan bahkan melengkungkan tangannya dan berkata, kamu, kantong ungu Yo baru saja dirilis, kamu perlu mencoba keefektifannya, ambil saja kesempatan ini untuk menerobos. Arti selanjutnya, jelas bahwa kamu tidak dapat membicarakannya lebih lanjut untuk sementara waktu. Setelah terobosan ini selesai, mari kita bicara denganmu tentang ritmenya. 1. Para penguasa lama dunia juga sangat menarik, bahkan ketika mereka bergandengan tangan, mereka sangat rajin. Apakah para pendahulu ingin menerobos? Oh, itu benar-benar patut ditiru. Saya pikir kali ini setelah mundur, ketika saya melihat para pendahulu saya lagi, itu sudah merupakan perbaikan tingkat ketiga dari Mahayana. Saya jauh di belakang, namun, meskipun saya terlalu lemah untuk dilatih, sangat mungkin untuk melindungi hukum bagi para senior. Meskipun, para senior diyakinkan, hal-hal luar akan diserahkan kepada saya. Petik 2. Membantu keluarga ini, jelas memiliki minat yang kuat pada Ye Xuan. Saat ini, tidak ada niat untuk pergi. Di tempat, dia mengusulkan untuk memberi Ye Xuan arti melindungi hukum. Belakang, tidak masalah jika Anda tidak peduli. Setelah menganggukkan kepala, Anda tidak perlu mengatakan sepatah kata pun. Begitu Anda mendapatkan bentuk tubuh Anda telah mencapai lembah kecil tempat Anda biasa mengkonfigurasi ulang cairan 20 tingkat. Ayunan, setelah tangan mengorbankan susunan besar, Ye Xuan langsung mengorbankan Senong Ding di dalam tubuh. Tentu saja, itu hanya keadaan kental 100 kaki. Kalau tidak, Sangxixing ini mungkin harus dihancurkan dan tidak dapat dipasang. Jangan, apakah puluhan tuan tanah di luar tabung memiliki pikiran lain, dan dukungan Senong Ding, Ye Xuan dapat aman dan sehat. Pada saat itu, setelah semburan tubuh terbang ke dingkol tempat kabut 9 warna itu pecah, dia duduk dan mengeluarkan botol ruang yang berisi lebih dari 300 obat zirkonia kubik. Zhang Kou langsung mengambil 200 kubik, terkondensasi menjadi cairan ungu ke hitam, di tubuh anggota badan, dengan cepat mengalir.
Dengan obat peoni ungu yang sangat pekat ini mengalir di dalam tubuh Ye Xuan, suara naga dan harimau berteriak dalam rumor naga dan harimau terdengar, dan seluruh tubuh menjadi 1 miliar. 80 juta pori-pori bersinar keluar dengan kecemerlangan ungu. Dari waktu ke waktu, ada juga bayangan makhluk yang kuat dan sunyi, muncul dari atas kepalanya. Namun, semua penglihatan ini dikendalikan oleh kekuatan domain Senongding, yang tertutup dan tidak bocor keluar. Jika tidak, itu hanya akan mengarah pada sensasi yang lebih menakjubkan. Dalam proses ini, kekuatan kultivasinya terus meningkat. Pengetahuan tentang laut di otak bahkan lebih mengejutkan. Di bawah pengaruh cairan hitam ungu pekat ini, jangkauan luas pengetahuan Ye Xuan tentang laut berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Saya tidak tahu berapa lama, ketika Ye Xuanyuan membuka matanya dengan sangat cemerlang, sistem berbunyi dalam antisipasi, juga terdengar dalam pikiran saya, dan itu masih padat, dan itu adalah serangkaian gema. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam lubang kuno. Alam saat ini, tingkat ketiga alam semesta. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, tingkat ketiga alam semesta. Perintah sistem yang serupa berbunyi, dan tidak ada akhirnya. Ketika Ye Xuan mendengar beberapa mati rasa, kalimat terakhir terlambat. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam lubang kuno. Alam saat ini, alam semesta penuh dengan tingkat ke-9. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, kesempurnaan agung tingkat 9 alam semesta. Alam semesta, kesempurnaan agung tingkat 9. Pikiran itu terlintas di benakku. Ye Xuan mencengkeram tinjunya dengan erat. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan 4 tabung dan 20 tingkat cairan yang baru saja dimurnikan belum lama ini, dan memilih yang terbaik. Tabung, lihat ke pintu masuk, rapat. Kemudian, dia menelan 5 tetes cairan sumber jahat, serta berbagai sumber daya teratas lainnya, lalu menutup pemurnian dan memutar, dan mulai mengenai titik itu. Ini, potensi dan energi dari tabung cairan tingkat 20 sama sekali tidak lebih lemah dari cairan hitam ungu yang dibentuk oleh 200 obat zirkonia kubik yang telah ditelan oleh Ye Xuan, lengkap. Sebenarnya, pemurnian darah dan daging bubur cairan tingkat 20 dapat dibuat dari harta roh liar yang kuat dan kuno dari tingkat energi kuno yang berusia semu, dan kemudian disempurnakan oleh nyala api 4 warna Senong. Pada saat ini, saat tabung cairan tingkat 20 jatuh, dan dengan cepat beredar di tubuh Ye Xuan, di dalam tubuhnya, sejumlah besar rantai suara mencicit padat terdengar. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada 2 rintangan besar dalam budidaya langit berbintang. Yang pertama adalah menerobos ke kekuatan yang perkasa, dan yang kedua adalah menerobos ke keabadian. Sebelum rintangan besar pertama, Ye Xuan berhasil menyeberang, dan sekarang, celah kalajengking kedua di jalan evolusi kehidupan akhirnya tiba, tidak. Namun, meskipun rintangan kedua ini bahkan lebih sulit, jelas bukan masalah untuk berhasil menyeberanginya dengan esensi Ye Xuan dan kekuatan sombong dari cairan tingkat 20, pendek. Setelah 3 jam yang singkat, dia membuka matanya lagi, dan di otak, dia juga mendengar nada perintah sistem yang familiar. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan alam kuno lubang. Alam saat ini, tingkat pertama keabadian. Hei, selamat kepada tuan rumah, terobosan tubuh dan darah. Alam saat ini, tingkat pertama keabadian. Ini, sebelum mundur, kekuatan Dewa Ye Xuan adalah tingkat kedua alam semesta, dan setelah darah konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, kekuatannya sekali lagi melonjak, langsung naik ke tingkat ketiga alam semesta. Jika Anda menggunakan konjak dan mengubah kekuatan magis dan mencapai perubahan kelima, Anda akan dapat mencapai kekuatan tingkat ke-8 alam semesta dalam sekejap, dan setiap perubahan akan meningkatkan kekuatan tingkat kecil. Sekarang, dengan penyempurnaan Dewa Ye Xuan sebagai kekuatan, ia akhirnya masuk ke dunia abadi. Kemudian, setelah tubuh darah konjak diaktifkan, ia akan berada di tahap kedua konjak berlengan 3 dan berlengan 6. Jika ia memasuki tahap kelima konjak, kekuatan puncaknya akan mencapai keabadian. Tingkat ke-7. Karena itu, bahkan jika ia menghadapi keabadian, Ye Xuan akan memiliki kekuatan pertempuran tanpa menggunakan semua jenis kekuatan dan harta karun tertinggi. Dan jika Anda menggunakan berbagai kekuatan dan harta karun yang kuat seperti Yun Tiangong dan Senongding, bahkan jika rajanya abadi, sekarang Ye Xuan tidak takut lagi.